Sudah Tondo, jangan nangis terus. Assalamualaikum. Menjenguk orang sakit merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Tetapi ternyata orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Berikut penjelasannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakit pun merupakan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya ujian itu ada dua hal, ujian yang kita sukai ataupun ujian yang tidak kita sukai. Ujian yang kita sukai berupa misalnya Allah berikan harta yang berlebih, merupakan ujian juga bagi kita. Mampukah kita bersyukur atau tidak? Ataukah Allah memberikan kesehatan, mampukah kita mensyukuri kesehatan tersebut? Jangan sampai kita baru mensyukuri kesehatan setelah Allah berikan sakit sedikit kepada kita. Dalam sebuah riwayat diceritakan dalam sebuah kitab berjudul Kifayatul Awam, diceritakan Nabi Musa alaihissalam pernah suatu ketika menderita sakit gigi, Bu. Orang sekuat Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Allah berikan ujian kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di suatu ketika menderita sakit gigi yang sangat luar biasa. Akhirnya Nabi Musa manusia biasa. Nabi Musa alaihissalam adalah juga manusia al-bashar yang fisiknya yakni bisa juga diberikan sakit oleh Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ingin disembuhkan penyakitku ini ya Allah. Berikan kesembuhan padaku ya Allah." Karena Nabi Musa mempunyai mukjizat yakni berbincang-bincang kalamullah, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, engkau berangkatlah ke tempat ini, engkau ambillah sebuah rumput yang mana rumput itu adalah sebuah obat untuk sakit gigi." Akhirnya berangkatlah Nabi Musa alaihissalam mengambil rumput tersebut. Dengan izin Allah, biiznillah, ditaruhnya rumput tersebut di gigi Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sembuh seketika. Tidak selang waktu yang lama, akhirnya Nabi Musa alaihissalam menderita sakit yang sama. Nabi Musa alaihissalam karena sudah tahu obatnya, akhirnya Nabi Musa alaihissalam dalam kitab ini diceritakan, dalam riwayat ini diceritakan, langsung pergi sendiri mengambil rumput. Ketika sampai di sana mengambil rumput, ditaruhnya rumput ke dalam gigi Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Bukannya sembuh, malah sakit giginya bertambah lagi parahnya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam barulah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, sebelumnya gigiku langsung sembuh sakitnya. Kok sekarang aku taruh obat ini malah tambah sakit ya Allah?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, awalnya ketika engkau sakit, engkau punya kebutuhan denganku. Akan tetapi ketika engkau menderita sakit yang kedua kalinya, engkau tidak lagi mencariku. Padahal ketahuilah, bukan obat yang menyembuhkan, akan tetapi apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau engkau sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah seorang sahabat yang sangat cerdas. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sedang sakit perut. Doakan saya, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya engkau sembuh, supaya Allah sembuhkan penyakit saya." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Kalau sakit bukan ke saya, tapi ke tabib, ke dokter." Kata orang ini, "Tapi kan engkau Rasul, engkau sekali minta, pasti Allah ijabah doamu, pasti Allah sembuhkan penyakit saya." Apa jawaban Rasulullah SAW? Memang Allah Maha Penyembuh, tapi Allah titipkan kesembuhan melalui obat dan dokter. Maka dari itu, dua pelajaran yang kita dapatkan daripada kisah ini. Allah itu Maha Penyembuh, tapi Allah juga menginginkan melihat kita berikhtiar, berusaha. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, Allah titipkan kesembuhan kepada tabib. Allah titipkan kesembuhan daripada doa. Maka dari itu, jangan pernah kita tidak berusaha, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal. Setelah kita berikhtiar maksimal, maka dari itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang hampir berputus asa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
La taqnatu min rauhillah. Jangan pernah engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Lihat, orang yang melampaui batas pun Allah menginginkan dia kembali kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah. Jangan engkau berputus asa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berpaling daripada rahmat Allah. Sungguh kalau kita merasa bahwasanya dosa-dosa kita akan diampuni dengan penyakit-penyakit ini, maka suatu kesyukuran ketika Allah berikan kita penyakit. Dan ketika Allah memberikan kita suatu penyakit, maka Allah sedang ingin mengangkat derajat kita dibandingkan manusia lainnya. Hanyalah kebaikan ketika Allah memberikan kita banyak sekali ujian-ujian, tidak lain dan tidak bukan memberikan pahala. Berikut juga pengampunan dosa daripada Allah, berikut juga pengangkatan derajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu senantiasa kita bersyukur atas segala apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Sama-sama. Ustadz Syam atas kisah inspiratifnya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah, gimana Bu, masih segar Pak? Masih mau belajar? Masih mau dapat berkah? Yang lagi sakit yang di rumah ya mohon sama Allah dengan keikhlasan, insya Allah Allah kasih kesehatan buat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan nih buat jamaah yang ada di studio lagi. Yang mau nanya boleh silakan, angkat tangannya yo. Sebentar, mana ini dulu deh. Bapak yang sebelah Syam nih kayaknya serius nih pertanyaannya nih. Boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Suryana dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Dayakolot Kabupaten Bandung. Masya Allah, Masya tepuk tangan Allah. dong Bu. Istrinya yang mana Pak? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Wah Pak, kalau gitu nanti bareng-bareng Pak tolong Satu klub cari terjadi. ini. Baiklah aku pindah di Satu klub ya, Deket-deketan sesama ya. ya. Silakan pertanyaannya Pak. Ustaz mau bertanya nih. Iya, iya. Sebenarnya yang dapat menghapuskan dosa bagi orang yang sakit itu adalah dosa-dosa kecil. Apakah dosa besar juga dapat terhapuskan? Itu kiranya. Itu kira-kira. Sebentar Pak, yang jawab yang kecil dulu nih. Cuma silakan. Ustaz Syam, mohon izin. Masya Allah. cuma deket aja. Iya deket aja ya. Ya Allah. Kemudian daripada pertanyaan Bapak tadi, Pak siapa tadi? Pak Nana, Masya Allah. Disebutkan bahwasanya Allah kan mengampuni dosa-dosa. Yang diampuni memang yang disebutkan adalah dosa-dosa kecil. Apakah dosa-dosa besar juga diampuni? Bisa jadi diampuni. Kenapa? Karena kalau orang sakit otomatis, ya Allah saya sudah tobat ya Allah. Tobat saya ya Allah. Ini kayaknya saya sudah mau mati ini. Udah dekat meninggal dunia. Maka dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat daripada diampuninya dosa besar adalah taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Iya. Coba yang sesama Sama silakan. satu klub. Sama satu klub. Jangan-jangan nama juga sama. Jangan Namanya kan Pak Nana. Pak Nana. Jangan-jangan Maulana. Iya, iya, iya. Kita saling menghibur diri ya Pak Iya, ya. iya, iya. Baik, minta maaf. Dosa-dosa dihapuskan. Ada dosa tidak bisa dihapuskan dengan salat. Tidak bisa dihapuskan lewat zakat. Tidak bisa dihapuskan lewat haji. Tapi dosa ini dihapuskan lewat sakit. Jadi ada, nanti sakit baru bisa tergugurkan. Ibu, saya kasih perumpamaan ini. Tidak semua pembersih itu penghilang kotoran sama. Kalau yang pakaian beda kan? Beda. Yang lantai Beda. beda pembersihnya. Yang kaca Beda. beda. Bekas cat tumpah pakai kape dikeruk gitu ya. Iya, benar. Macam-macam. Jadi termasuk sakit. Selamat Pak. Kita senasib. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat bapaknya dong. Masya Allah, makasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Satu lagi yuk yang mau nanya silakan angkat tangan. Ayo. Sebentar, sini udah. Nggak adil dong, sini ntar ngiri. Sebelah sini deh silakan Mbak, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olis Wiranti dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Dayakolot Kabupaten Bandung. Oh Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ini satu geng ada yang mau tepuk tangan nih. Satu geng. Umi, saya mau tanya, apa benar orang-orang yang sakit terus kita menjenguknya, kita bakal diberikan rahmat
oleh malaikat, oleh 70 malaikat dan Masya akan Allah. didoakannya agar kita diberikan rahmat yang luas. Masya Allah, itu aja pertanyaannya Iya. Mbak. Ada lagi yang lain? Udah cukup. Masya Allah, tepuk tangan dong buat mbaknya, luar biasa. Ini jawabannya panjang nih harusnya nih kayaknya ya. Umi ya, atau mau dijawab sedikit nanti ada lanjutan di depan. Langsung ke depan aja deh Umi deh, mohon izin, punten silakan Umi ya. Silakan Umi, tepuk tangan buat Umi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, salah satu hakul mukmin alal mukmin itu adalah ketika ada orang yang sakit, maka dijenguklah. Bahkan subhanallah di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wat'imul ja'i, berilah makan kepada orang yang sedang kelaparan, wa'udul marid, dan tengoklah orang yang sedang sakit, wafakul ani, dan bebaskanlah budak-budak. Di sana jelas sekali dikatakan datangilah atau jenguklah orang yang sedang sakit. Lalu apa benar sih nggak sih ketika ada orang yang menengok orang yang sedang sakit, benar nggak sih akan didoakan oleh 70.000 malaikat? Lihat Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, idza ada rajul akhahul muslim masya fi khilfatil jannah. Lihat, ketika ada seorang laki-laki mendatangi atau menjenguk seorang temannya atau saudaranya yang sedang sakit, maka dia seakan-akan baru saja datang, berniat berjalan untuk menjenguk ke tempat yang sakit itu, seakan-akan dia berjalan di jannah, di surga, di kebun-kebun surga. Bahkan bukan hanya itu, di riwayat mengatakan seakan-akan sambil dia memetik buah-buahan dan menikmatinya. Hatta yajlisu, sampai dia duduk di tempat yang sangat indah. Fa idza jalasa ghamarothur rahmah. Begitu dia duduk di tempat yang didatangi menengok orang sakit itu, ghamarothur rahmah, sesungguhnya Allah menghujankan rahmatnya. Untuk siapa? Untuk orang yang sedang menengok orang yang sakit itu. Fa in kana ghudhrah, kalau dia datang di pagi hari, subhanallah, sallu alaihi sab'una alfa malak. Lihat, maka ketika di pagi hari dia datang, maka sesungguhnya malaikat akan mendoakan kepada orang yang menjenguk orang itu. Berapa malaikat sih yang mendoakan? 70.000 malaikat mendoakan kepada orang yang menengok orang sakit itu. Kalau pagi hari, sampai kapan malaikat berdoa untuk dia? Hatta yumsa, sampai sore. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malak. Kalau dia datang menjenguk orang yang sedang sakit itu, datangnya nengoknya di sore hari, nggak bisa pagi, sore lah nengokin. Maka lihat apa kata Rasulullah, shalla alaihi sab'una alfa malak. Maka 70.000 malaikat yang akan mendoakan kita semua. Malaikat loh yang mendoakannya, yang penginjabahannya pun tidak akan diragukan. Sampai kapan malaikat terus menerus mendoakan kita? Hatta yusbiha, sampai pagi hari datang. Terus kita dihujani doa-doa oleh malaikat. Dan subhanallah, riwayat sahih yang lain, ternyata dari hadis Rasulullah SAW, kama qala, kelak di akhirat akan kita lihat Allah mondar-mandir menanyakan keadaan orang yang senang menengok orang yang sakit. Jadi di akhirat kelak ada tuh kita lihat Allah bolak-balik, punten bahasa saya untuk memahamkan saja. Menanyakan keadaan orang yang sering menengok orang sakit. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana keadaan kalian? Apa yang Anda butuhkan? Sehingga menimbulkan kecemburuan orang lain. Sehingga timbul pertanyaan, orang lain mengatakan, tas'alu, dikatakan, ya Allah, engkau menanyakan dia tanpa kau menanyakan kabarku? Kata orang itu, lihat kata Allah, kemana engkau wahai hambaku ketika dulu aku sakit? Lihat, subhanallah. Apa jawaban orang itu? Ya Allah, bukankah engkau Rabbul Alamin? Bukankah engkau Maha Pencipta? Mana mungkin engkau sakit? Lihat kata Allah, فَإِذَا عُدْتَهُ لَوَجَدْتُهُ هُنَاك. Kalau kau menengok seseorang yang sedang sakit, sesungguhnya engkau akan menemukan aku di sana. Dan untuk amal-amalan bagaimana terhindar dari penyakit-penyakit disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana. Dipersilahkan. Makasih banyak.
Baik. Makasih banyak. Kita panggil 4 orang dulu sebagai contoh. Izin. 1, sini sayang, kasih kecil. Sini, enggak apa-apa. 2, sini, enggak mau saya cowok aja ya. Enggak enak kan soalnya disentuh-sentuh. Nih sini, sini. Nah, Bapak tukeran. Ini ke sini, ya. Kita praktek di 4 ini. Anak-anak, remaja, dewasa, maaf Pak, izin. Kakek-kakek gitu. 4. Ketika saya kasih obat, kira-kira ini anak reaksinya gimana? Nggak mau. Pahit. Pahit. Mau dia obat? Nggak mau. Kenapa? Pahit. Marah-marah. Tapi yang kedua, dikasih obat, minum. Namanya pasrah. Sama. Yang ketiga, nah ini namanya sabar, mau dikasih aja mau. Inilah yang ketiga, Bapak yang sudah dewasa, kalau dikasih obat, bayar kan? Harus bayar kan? Berarti ridho, justru dia yang cari obat. Tapi yang satu ini, kakek-kakek. Hilang, orang hilang. Ada. Tadi hilang. Kalau dikasih obat, pasti senang kan? Senang, bahagia kan? Iya. Iya betul. Iya. Apalagi obat gosok. Senang kan Pak? Senang sekali. Itu. Coba kita lihat. Marah, sabar, ridho, syukur. Inilah 4 yang ketika orang dikasih. Makanya kalau mau mengobati anak-anak, beda caranya mengobati orang remaja. Kakek-kakek, kakek-kakek dan dewasa. Beda. Nah, ning nu ngong pas ngong digituin. Gitu. Kalau ini ngobrol sambil minum obat ngobrol. Kalau ini transaksi. Soalnya dia beli. Cari obat yang murah, yang gratisan. Kalau ini kasih hadiah. Kalau teman ketemu Bapak, ini minyak gosok. Yes. Ini obat lutut. Yes. Hadiahnya bukan lagi dibawa jalan-jalan liburan. Naik, mati dia. Lebih bagus dikasih obat sebagai hadiah. Itu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Itu amalannya. Ada enggak doanya? Ada. Ada enggak obatnya? Ada. Obat yang di atas biasanya daun pacar. Obat yang diminum abatus sauda. Jintan hitam. Obat penyembuhan baik sebelum, ketika, sesudah namanya madu. 1, 2, 3. Madu. Yang di atas dedaunan. Yang jintan masuk tubuh. Dan penyembuhan sebelum, ketika, dan sesudah adalah madu. Dan bisa berbekam dan doanya. Coba ikut. Umi bisa minta tolong, aku minta doa yang Umi tadi berikan. Tangan semua, coba tangannya diangkat 1. Yang untuk Di menengok mana orang sakitnya? Contoh lutut, simpan di lututnya. Yang di rumah juga. Ikut. Allahumma Rabban nasi Rabban. adhibil ba'sa washfi anta syafi Anta syafi. la shifaa La sifa. illa shifa'uk Illa sifa. la yughadiru La yaghadi. saqama. Saqama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berputus asa daripada rahmat Allah ketika sakit, karena yang namanya sakit adalah bentuk bagaimana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita akan mengatakan orang yang sedang sakit itu karena dia banyak dosanya, belum tentu.
Nabi Ayub alaihissalam, bukankah dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah? Bukankah Allah menginginkan Nabi Ayub lebih dekat lagi? Bahkan Nabi Ayub alaihissalam diriwayatkan bahwasanya ingin diuji oleh Allah. Apakah Nabi Ayub alaihissalam kuat atau tidak, ikhlas atau tidak menjalani kehidupan di dunia? Maka Allah berikan yang namanya sakit. Begitu pula dengan kita, Allah ingin menguji keimanan kita. Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.